Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Muhadzab dari kelas PAI 30 UIN Syarif Hidayatullah akan membuat video ukit. Baik anak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah. Kalau hari ini baik semuanya, coba masih semangat apa enggak belajarnya? Kalau masih semangat, coba tepuk semangatnya. Coba semuanya posisinya berdiri. Coba ayo berdiri. Ayo berdiri. Coba tepuk semangat. Semangat. Coba sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Boleh duduk. Coba sebelum kita mulai, Bapak minta siapa yang biasa mimpin doa? Siap, ayo Rinjani. Silakan, yang keras suaranya. Bersiap. Membaca doa. Tangannya kalau baca doa gini. Ilman warzaqani Allah kanlah rela haman amin. Silakan duduk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak akan absen satu persatu. Yang laki-laki kamu bisa bilang hadir. Ya. Kalau yang perempuan hadiroh. Kelas 5. Abzan. Alden Ardian Ahmad. Aluna Maidina, Angelika Rahma Ali, Asraf Al-Azam, Bilkis Eka Lestari. Kenapa? Lagi sakit? Oh, apa? Kita doakan semoga Bilkis Eka Lestari diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cahaya Sabania, Fauzan Ahmad Al-Haris, Hafiz Hamizan Prabowo. Nggak ada Hafiz. Kenapa? Sakit. Oh, diberikan kesehatan juga ya. Hanif Ferdiansa Pratama, Kania Dewi Rizka Agustia, Muhammad Atala Al-Afghani, Muhammad Dafat Zafran, Muhammad Hafid Abizar Praharyo. Kenapa? Sakit juga. Diberikan kesehatan oleh Allah. Muhammad Revan, Muhammad Rizky Alvaro. Enggak ada? Sakit juga. Wah, baik yang sakit ya. Muhammad Zulfan Ar-Rizki, Mutia Al-Zahra Siregar. Sakit juga. Munaura Hasna Nida, Naila Marwa Adzari, Nima Yunzolama, Raisa Aprilia Nerazuri. Sakit juga.
Waduh. Raya Rinjani, Rizky Ramadan, Salsabila, Fiona Mulia Az-Zahra. Alhamdulillah. Jadi kita doakan yang sakit ini lumayan banyak ya, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak sekalian, coba yang semangat ya, yang semangat kalian tepuk Al-Qur'annya. Ya, harus semangat, yang lengkap ya. Jangan Al-Qur'an, jangan. Harus semangat ya. Coba tepuk Al-Qur'an. Al-Qur'an, Al-Qur'an firman Allah, siapa diamalkan. Satu, mantap. Mudah-mudahan kita semuanya hidup penuh keberkahan. Amin amin ya robbal alamin. Baik, anak sekalian, belajar pelajaran di bab 2, kita belajar tentang apa? Yang keras apa? Lebih dekat dengan nama-nama Allah. Itu bab yang kemarin. Ya, bab kedua. Bab kedua lebih dekat dengan nama-nama Allah. Lebih banyaknya tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya apa? Asmaul Husna. Nama-nama baik Allah. Ya, nah sekarang kita nanti akan masuk ke bab 3. Masuk ke bab 3. Aku anak soleh. Nah sekarang kita masuk ke bab 4. Bab 4 tentang apa? Hidup lapang dengan berbagi. Hidup lapang dengan berbagi. Ya, jadi hidup lapang dengan berbagi. Nah, siapa yang di sini pernah melakukan sedekah? Tunjuk tangan. Siapa yang di sini pernah berbagi? Pernah berbagi kepada orang yang membutuhkan, misalkan kayak ada yang korban kebakaran. Pernah gak? Pernah, alhamdulillah. Nah, sekarang kita masuk bab keempat tentang berbagi. Coba dibuka buku tulisnya sama buka buku paketnya. Nah, tentang zakat atau hidup lapang dengan berbagi. Bab 4, hidup lapang dengan berbagi. Semester 1 kelas 5. Berbagi itu banyak, misalkan kayak sedekah itu pun berbagi. Zakat itu berbagi. Terus lagi infak itu berbagi. Fidyah itu juga berbagi. Udah ya? Apa itu menurut bahasa tentang zakat? Zakat artinya membersihkan. Menurut istilah, zakat adalah mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab. Nisab itu hitungan. Ya. Jadi zakat itu adalah membersihkan. Jadi biar kamu harus tahu, kalau kita bayar zakat berarti kita sudah membersihkan. Membersihkan apa? Ada dua, membersihkan jiwa kita, ada juga yang membersihkan harta kita. Nah, mengeluarkan zakat adalah wajib bagi umat Islam yang mampu,
yang sudah dikatakan mampu dan punya ukuran nisabnya, ukuran nisabnya atau hitungannya. Kewajiban Islam bukan hanya membayar zakat fitrah, zakat jiwa, tetapi juga punya wajib membayar zakat mal atau zakat harta. Silakan ditulis dulu. Nah, selanjutnya adalah kita fokus terhadap zakat fitrah dan zakat mal. Apa itu zakat fitrah? Bisa disebut dengan zakat jiwa. Kalau zakat mal itu disebut dengan zakat harta. Nah, ini zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok sebesar 2,5 kilogram atau 3, liter tiap orang yang diberikan kepada fakir miskin yang membutuhkan. Itu zakat fitrah. Zakat fitrah dilaksanainnya pada bulan apa? Ramadan. Nah, itu zakat fitrah tuh. Terus juga ada zakat mal. Zakat mal itu ada zakat harta. Zakat yang disebut juga zakat harta yang terdiri atas emas, perak, uang, simpanan, hasil tambang, harta perniagaan, hasil pertanian, barang temuan, terus juga barang ternak dan sebagainya. Silakan ditulis. Itu zakat mal. Misalkan kamu punya usaha pertambangan. Ya, misalkan si Paujan jadi pengusaha tambang emas. Ya, punya usaha tambang emas. Nah, Paujan harus bayar zakat mal namanya. Jadi harta usaha kamu harus kamu zakatkan mal. Kenapa? Biar hartanya berkah, bersih. Ya. Zakat fitrah sama zakat mal itu semuanya ada ketentuannya atau ada rukunnya. Apa aja rukunnya? Nah, ini nih. Zakat fitrah yang boleh melakukan zakat adalah orang Islam. Yang harus melakukan zakat adalah orang Islam. Orang non-muslim ada lagi cara dan teknik membayar zakatnya, tapi namanya bukan zakat, apalah. Gitu kalau non-muslim. Baik Kristen, Katolik, Hindu, Buddha itu ada beda lagi. Tapi kalau umat Islam disebutnya zakat. Makanya zakat yang wajib itu adalah beragama Islam. Yang selanjutnya adalah memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi kamu makan cukup. Kalau kamu makan cukup, makan buat kebutuhan sehari-hari cukup, maka kamu wajib membayar zakat. Yang C adalah orang tersebut masih hidup sampai akhir Ramadan, gitu. Jadi kalau misalkan sampai akhir Ramadan masih hidup, kamu punya kewajiban untuk membayar zakat. Ada yang nanya, Pak, bagaimana Pak? Kalau dia baru lahir di bulan suci Ramadan, wajib gak bayar zakat fitrah? Dia baru lahir, wajib gak untuk membayar zakat fitrah? Ayo, yang mau jawab tunjuk tangan. Ayo, nggak apa-apa, salah juga. Baru lahir, ini anak. Terus punya kewajiban untuk bayar zakat fitrah apa enggak? Enggak apa-apa, ada yang bilang enggak. Ada lagi enggak? Nah, jawabannya adalah enggak apa-apa. Bagus yang jawab, terima kasih. Nah, jawabannya, walaupun kamu baru lahir, misalkan di bulan suci Ramadan, kamu wajib untuk membayar zakat fitrah. Walaupun misalkan kan berakhirnya di bulan suci Ramadan, berakhirnya Ramadan itu kan ketika datangnya Idul Fitri, ya kan? Khutbah sholat Idul Fitri naik, itu udah nggak boleh kamu bayar zakat. Udah terakhir tuh. Nah, ketika takbiran di pagi-pagi jam 6 mau sholat Idul Fitri,
Takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adik kamu brojol. Adik kamu keluar. Oa, oa, oa. Itu begitu pun sudah wajib untuk langsung dibayarkan zakat fitrahnya. Walaupun baru keluar. Oa, oa, oa. Langsung dibayarkan zakat fitrahnya. Itu zakat mal harus memiliki pemilik harta orang Islam. Telah balik atau berakal. Balik itu sudah dewasa. Berakal itu bukannya, mohon maaf, orang gila bukan. Udah hilang akalnya, orang mabok, nah nggak usah bayar zakat. Sudah mencapai 1 tahun. Dalam 1 tahun dikumpulin. Oh ternyata jumlahnya misalkan 1 sejuta misalkan. Atau 1 M. 1 M tahu gak 1 M? 1 M nolnya ada berapa? 9. Nah, ini kamu 1 tahun udah mencapai 1 miliar. Ya, keuangan kamu. Kayak Pak Ujan, pengusaha tambang, dia 1 tahun udah punya duit 1 M. Gitu. Banyak gak? Banyak apa enggak? Nah, 2,5-nya 1 M, 2,5-nya itu berapa? Dari 1 M ini 2,5%-nya 2.500.000. Berarti Faujan itu bayar zakat malnya itu 1 tahun cuman 2.500.000 dari 1 M. Kecil gak? Kecil gak? Kecil apa enggak? Kecil. Bikin miskin apa enggak? Bikin miskin apa enggak? Enggak. Malahan dengan kamu bayar zakat mal, duit itu akan terus jadi pahala, akan mengembang terus. Kamu rezekinya makin banyak gitu. Ini udah ya. Terus siapa saja yang berhak untuk menerima zakat? Nah, ini yang berhak menerima zakat. Orang fakir. Oh, apa bedanya fakir sama miskin? Ayo. Apa sih fakir? Oh, dasar fakir. Kamu ngomong aja dasar fakir gitu. Tapi nggak tahu artinya, Pak. Fakir adalah seseorang yang tidak mampu membelikan untuk dirinya suatu makanan. Makanan dia nggak mampu. Dia beli makanan aja nggak mampu. Nggak punya uang buat makan. Nah, itu udah fakir tuh. Ini fakir ini paling di atasnya miskin. Kalau miskin, seseorang yang tidak mampu membeli pakaian, membeli sepatu, wah itu miskin. Tapi kalau buat makan, orang miskin masih bisa. Tapi dia buat beli baju baru nggak bisa. Tapi kalau buat makan kehidupan buat sehari-hari itu masih bisa. Nah kalau orang fakir, boro-boro mau beli baju baru, buat makan aja susah. Berarti lebih yang mana? Lebih miskinan mana? Orang fakir atau orang miskin? Fakir. Ya, yang kedua pengurus zakat atau amil. Amil ini pengurus zakat yang biasanya kalau mau zakat di mana, misalnya di masjid atau di pos RW atau di mana, nah itu ada pengurusnya. Dia boleh menerima hak zakat. Terus baru masuk agama Islam atau mualaf. Misalkan ada mualaf si Leontin misalkan. Dia baru mualaf, baru masuk Islam, baru ngucapin syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Nah, dia berhak untuk menerima zakat karena orang mualaf itu ketika dia masuk agama Islam mualaf, dia dimusuhin sama keluarga-keluarganya tuh biasanya. Nggak dikasih makan, nggak dikasih bantuan dan sebagainya. Makanya kita sebagai
satu saudara harus membantunya. Terus orang yang banyak utang atau goribin, punya kelilit utang, utang pinjol, ya pinjol di mana-mana, debt collector udah datang, dapat, kayak gitu. Misalkan, mana pinjolnya, bayar pinjol, nggak ada duitnya. Nah, kamu itu boleh itu dibantu tuh. Terus orang yang berjuang di jalan Allah atau fi sabilillah, ya, fi sabilillah. Terus hamba sahaya. Ya, hamba sahaya atau sudah merdeka. Orang yang menuntut ilmu. Nah, kalian nih kalau misalkan nggak mampu dan sebagainya, boleh diberikan sumbangan. Boleh diberikan sumbangan karena kamu disebutnya ibnus sabil atau orang yang menuntut ilmu. Terus selanjutnya hikmah. Nah, kita kan sudah melakukan zakat fitrah maupun zakat fitrah maupun zakat. Pak, kenapa sih Pak kita harus melakukan zakat atau kita harus bayar zakat? Nah, enggak semata-mata Allah memerintahkan kepada manusia cuma enggak ada manfaatnya. Pasti ada manfaatnya buat kita. Apa manfaatnya? Nah, ini hikmah atau manfaat. Hikmahnya membayar zakat akan membersihkan harta dan jiwa dari sifat kikir. Tamak. Kamu tamak atau gak tamak? Tamak, rakus. Ya. Jadi biar gak kikir, gak pelit. Punya duit. Apa namanya? Dikekep aja. Ya. Betul gak? Seharusnya kalau punya rezeki, punya uang, berbagi. Ya. Biar gak sifat kikir, tamak, rakus, punya duit, maunya dikeruk. Yang ada duit sini langsung diambil, duit ini langsung diambil. Nah, orangnya rakus. Yang kedua, kayak orang koruptor itu rakus tuh ya. Bener gak? Koruptor itu rakus. Makanya dianalogikan atau dimiripkan dengan apa? Tikus. Tikus itu makan apa aja? Sabun dimakan, kayu dimakan, kabel dimakan. Nah, berarti tikus kayak koruptor yang suka makan apa aja. Duit rakyat dimakan, duit pedagang dimakan, duit di bansos dimakan, apa aja dimakan. Berarti kayak tikus. Iya. Terus mendorong manusia untuk berjiwa sosial, punya jiwa sosial, enggak introvert. Tahu introvert gak? Sendiri aja. Ya, iya. Makan sendiri. Ya, iya. Nanti dia ketika dia meninggal nguburin sendiri, bisa gak? Iya. Ya, biar punya jiwa sosial yang tinggi. Mendorong manusia untuk memiliki sifat jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimiliki. Jadi jangan kamu punya harta banyak dan sebagainya, enggak mau bertanggung jawab. Apa yang kita miliki itu semuanya harus dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Dapat punya baju banyak, itu buat apa aja? Nanti di akhirat. Ya Allah, ini buat ibadah ya Allah. Buat sholat. Kok banyak banget? Iya, sisanya saya berikan kepada orang lain. Nah, iya. Terus ini kenapa baju kamu sepatu kamu banyak banget? Katanya kamu ini buat melakukan maksiat ya? Ikut dugem. Wah, iya. Itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Mengingatkan manusia bahwa harta itu adalah titipan dari Allah. Kita semuanya yang kita miliki ini adalah titipan dari Allah. Jangan bangga kamu punya banyak harta, ya. Harta kita ini milik Allah. Makanya kamu
lain yang lebih mampu dari kita. Jangan begitu, bro. Sesama manusia, kita kan harus saling membantu. Kita bantu seadanya aja, Bud. Betul kata Mas Ahmad. Kalau kita membantu mereka, lantas tidak membuat kita jadi miskin kok. Justru nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya dengan yang berlipat-lipat, dengan cara yang tak kita duga. Lihat kondisi mereka yang sangat membutuhkan uluran tangan kita. Ayo yang lain coba dengarkan. Dengarkan dengan baik. Coba assalamualaikum dulu. 1, 2, 3. Waalaikumsalam. Gambaran tadi belokin gini. Ini ya, yang pertama apa? Ya, kenapa masjid yang pertama? Ya kan suaranya. Nah, kamu kasih temennya. Terus gini liatin. Yang kedua, setelah melakukan ibadah raya ini mau membaca Al-Quran, terus kamu jelasin ya, terus ke teman kamu. Bersosial, kenapa harus bersosial? Ya kan suaranya. Nah, menciptakan kebersamaan, terus menjaga kebersihan masjid. Kenapa ada membersihkan? Terus selanjutnya saling menghargai, ya, dengan kamu banyak melakukan kebaikan. Terus, nah, setelah kamu banyak ini, terus kamu melakukan zakat, ya. Terus, apalagi?
setelah melakukan zakat, berbagi pada orang lain. Setelah kamu melakukan banyak perbuatan baik, Bapak tambahi, nanti kamu akan banyak duit. Wah, ini akan banyak uang. Setelah kamu banyak uang, kamu bisa jalan-jalan. Wah, ya, berkeluarga, anak, istri, suami dan sebagainya. Jalan-jalan kemana? Lihat gajah, ya, lihat gajah. Setelah kamu udah jalan-jalan, semuanya nanti akan hidup keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah, yang senang. Tepuk tangan dulu dong buat Rinjani dan juga teman-teman yang lain. Silakan dulu. Tepuk tangan sama dia. 1, 2, 3. Tepuk hebat. Kamu hebat. Kamu hebat. Hebat. Gitu ya. Coba tepuk hebat. Kamu hebat. Kamu hebat. Hebat. Nah, sekarang duduk yang rapi. Coba duduk yang rapi. Mana duduk yang rapi? Sekarang duduk yang rapi. Udah. Sekarang bukunya ditutup. Kertasnya dirapikan. Sudah? Baik, anak-anak sekalian, dari materi bab 4 ini dengerin. Dari bab 4 ini hikmahnya kita harus banyak-banyak berbagi. Harus jangan pelit. Ya, jangan pelit. Nanti tugas selanjutnya yaitu mengisi soal yang Bapak berikan. Ya, kerjakan di rumahnya masing-masing. Ya, mungkin begitu saja materi 4, mudah-mudahan bisa dipahami dan dipelajari. Bekerja lagi, belajar lagi di rumahnya masing-masing. Ya, di rumahnya masing-masing. Mungkin itu saja, kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak, mohon maaf, mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.